الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل شروط الفاتحة 10: الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة وقراءة كل آياتها ومنها البسملة وعدم اللحن المخل بالمعنى وأن تكون حالة القيام في الفرض وأن يسمع نفسه القراءة وأن لا يتخللها ذكر الأجنبي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita sambung kajian kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dan insyaallah ini termasuk daripada salah satu cara kita menyambut bulan suci Ramadan, dengan kita mengisi waktu kita yang kosong, kita isi dengan menghadiri majelis ilmu, kumpul di rumah daripada rumahnya Allah. Jangan lupakan niat i'tikaf. Mudah-mudahan ini semua sebagai bentuk kita memuliakan bulan suci Ramadan, sehingga insya Allah jika bulan suci Ramadan datang, banyak akan memberikan keberkahan kepada kita. Karena tamu itu kan tergantung yang nyambut. Kalau yang nyambutnya semangat, yang nyambutnya hangat, maka tamunya akan banyak memberikan hadiah atau tidak akan lupa. Ramadan itu tamu. Ya, bulan suci Ramadan kata ulama adalah tamu buat kita. Ketika kita menyambut bulan suci Ramadan dengan semangat, kita menyambut dengan kebaikan, di antara kebaikan tersebut adalah perkumpulan kita malam hari ini. Insya Allah bulan suci Ramadan tidak akan melupakan kita, dan banyak keberkahan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian kita daripada pembahasan kitab Safinatun Najah, itu bab yang akan menyebutkan syarat-syarat agar bacaan Fatihah kita sah. Syurutul Fatihati 10. Syarat agar bacaan surat Al-Fatihah kita sah, yang mana baca Al-Fatihah itu termasuk daripada syarat untuk sholat kita sah. Rukun sholat, ya kan? Kita sudah sebutkan kemarin rukun sholat ada 17. Salah satunya membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah sholat kalau tidak dibaca Al-Fatihah. Dan untuk sah baca Al-Fatihahnya ada syarat-syaratnya.
Ada syarat-syarat yang menjadikan Fatihah kita sah. Berarti kalau 10 syarat ini tidak ada, maka Fatihah kita tidak sah. Kalau bacaan surat Al-Fatihahnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Nah, itu baik kata ulama. Jadi baca surat Al-Fatihah itu agar dianggap bacaannya sah, maka harus ada 10 syarat yang akan disebutkan sama beliau. Sah Fatihahnya, baru sholatnya sah. Fatihahnya udah sah, berarti tidak dianggap baca Fatihah. Orang yang tidak dianggap baca surat Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Jadi dalam ibadah ini banyak rentetan. Surat Al-Fatihah tidak sah, berarti rentetannya belum dianggap baca surat Al-Fatihah. Belum baca surat Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sempurna. Belum sholat, tidak sempurna sholat, berarti belum sholat. Wudu tidak benar, berarti wudunya tidak sah. Wudu tidak sah, sholatnya tidak sah, berarti belum sholat. Istinja tidak benar, cebok tidak benar, berarti masih mutanajis. Sholatnya tidak sah karena ada najis, berarti sholat yang tidak sah belum sholat. Jadi ibadah itu banyak rentetan. Makanya kita diharuskan untuk selalu mempelajari atau mengulangi hukum-hukum terkait dengan ibadah yang kita lakukan di setiap harinya, yaitu salah satunya adalah ibadah sholat. Jadi beliau menyebutkan 10 syarat agar surat Al-Fatihah yang kita baca sah. Yang pertama at-tertib, harus urut. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Tidak boleh ayat ketiga dibaca di ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dibalik Alhamdulillahirabbil alamin Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun maknanya misalkan nyambung. Tetap nyambung maknanya, tapi karena tidak mengikuti urutan, tidak sah bacaannya. Tentunya ini kan kalau ada orang baca Fatihah dibulak-balik, itu sama main-main. Main-main di dalam ibadah sholat langsung membatalkan sholat. Ini yang tidak diniatkan main-main. Kalau dia niat main-main dalam ibadah yang tidak membatalkan saja, itu kalau niatnya main-main, sholatnya langsung batal. Misalkan ada orang noleh. Dalam ibadah sholat, noleh tidak membatalkan sholat. Selagi dadanya masih menghadap kiblat. Tapi dia nolehnya tadi karena niatnya main-main. Ada yang ngajak dia presan, bercanda. Noleh dia. Niatnya main-main. Atau dia istilahnya mulutnya gerak-gerak. Mulut ini kan mau gerak 1000 kali juga dalam sholat tidak membatalkan sholat. Tapi ketika dia menggerakkan mulutnya dengan niat main, bercanda, sholatnya langsung batal. Apalagi baca Fatihahnya sembarangan, niatnya main-main. Ini berarti bukan batal lagi sholatnya, ditambah dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi agar bacaan Fatihah kita sah, harus kita at-tertib, harus urut bacanya. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, seperti yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat berikutnya al-muwala, harus nyambung. Tidak boleh tidak nyambung. Baca surah Al-Fatihah harus nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil napas, tidak masalah. Jangan dipaksa sampai kalau pengen nyambung, akhirnya napasnya sampai ngos-ngosan. Jangan. Maka ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Nabi itu kalau baca ayat, seayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik gitu terus. Nyambung deh itu. Yang memutuskan nyambung itu kalau dia diam lama misalkan. Atau dia membaca ayat yang lain, itu juga nyambung.
Jadi yang memutus nyambung ayat bacaan surah Al-Fatihah diam. Diamnya terlalu lama atau diamnya tadi sebentar tapi niatnya ingin memutus bacaan surat Al-Fatihah, batal di situ sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis itu dia misalkan baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira alhamdulillah. Lupa. Belum baca surat, belum baca doa iftitah misalkan. Dia baca doa iftitah. Selesai, Allahu Akbar kabira sampai habis. Dia langsung lanjut. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dasar. Harus diulangi. Paham ya? Tidak boleh. Tidak boleh, tidak nyambung. Dari setiap ayat surat Al-Fatihah. Baik tidak nyambungnya tadi karena dia diam. Atau dia baca bacaan yang lain. Ya ini menunjukkan dia udah paham ilmu sholat. Hukum sholat. Kita itu kalau dalam ibadah sholat, takbir gitu. Allahu Akbar. Sudah memulai Bismillahirrahmanirrahim, tidak disunnahkan lagi kita baca doa iftitah. Itu takbir. Allahu Akbar. Lupa baca doa iftitah. Kita sudah mulai mau baca surat Al-Fatihah. Sudah mulai Bismillah. Baru Bismillah. Udah, angus. Kesunahan doa iftitah. Tadi angus. Jadi jangankan udah Alhamdulillah, baru Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, belum doa iftitah. Tidak sunnah lagi. Tidak usah dibaca, tidak sunnah lagi. Angus kesunahannya. Ya udah lanjutkan bacaan Fatihahmu. Itu maksudnya. Misalkan dia udah baca Bismillah. Atau dia udah baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baru ingat doa iftitah. Kemudian dia ulangi. Dia baca doa iftitah. Selesai doa iftitah, dia lanjut langsung ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Fatihahnya tidak sah. Jadi harus nyambung. Harus nyambung dan tidak boleh diputus dengan diam. Tidak boleh diputus dengan diam. Jadi Allah yaskuta saktatan tawilah wala qasirah. Tidak boleh diputus dengan diam, baik diam yang tadi panjang atau diam yang tadi sebentar. Tidak boleh. Harus nyambung. Beda dengan kehabisan napas. Kalau kehabisan napas, dimanapun kita habis napas, stop, tidak apa-apa. Di tengah ayat Ustaz, misalkan, Malikiyau, habis napas, stop. Cuman lanjutnya dari awal ayat. Jangan Malikiyau, napas middin, itu tidak boleh. Bacaan itu, kalau misalkan kita belum stop di akhir ayat, kita kehabisan napas di tengah-tengah ayat, itu harus kita lanjut dari awal ayat. Kalau di ayat lain atau di bacaan Quran yang lain, sunnah hukumnya. Atau yang ngerti arti misalkan. Ini untuk hukum simpel be. Untuk yang ngerti artinya, harus dia ngulangi ayat sekiranya artinya tidak kacau. Jangan sampai ngerubah makna. Malikiyau, stop dia. Habis napasnya. Ya ambil napas. Langsung lanjut middin. Kan itu tidak ada maknanya. Malikiyau. Apa artinya yau? Yaumi itu kan nyambung. Hari. Malik artinya yang memiliki, yang menguasai. Menguasai apa? Yaumiddin. Hari kiamat. Maliki yaumiddin. Kalau dia pisah yau sama mi sama mimnya kan apa beda artinya. Hilang artinya. Tidak boleh. Baik di Fatihah atau di ayat lain, tidak boleh. Walaupun baca Al-Quran di luar sholat, tidak boleh. Kita langsung nyambung di tengah-tengah huruf atau di tengah-tengah kalimat yang tidak ada artinya. Nah, berarti kalau di malikiyau, itu kehabisan napas. Stop, tidak masalah. Ambil dulu napas, ulangi di malikiyau. Jadi, tidak masalah. Kita stop dalam baca surah Al-Fatihah, berhenti karena napas kita habis, itu ada uzur, atau kita bersin. Uzur, siapa yang bisa nahan bersin? Atau misalkan keselak, misalkan, tidak bisa lanjut, ya sudah stop, lanjut tapi langsung dari awal ayat. Begitu caranya. Itu termasuk syarat untuk Fatihah kita sah. Wa mura'atu hurufiha, dan harus memperhatikan huruf-hurufnya. Jangan sampai ada huruf dari surat Al-Fatihah yang tidak dia baca.
Ulama mengatakan jumlah huruf di surat Al-Fatihah itu ada 138 huruf. 138 huruf ini semuanya harus dibaca. Jangan sampai ada huruf yang kelipet atau yang kadang ada orang itu yang suka makan huruf. Bagaimana makan huruf? Ya, asalnya ada waw, tidak dibaca wawnya. Asalnya ada alif lam mim, tidak dibaca alif lam mimnya. Hati-hati, misalkan ghairil maghdubi alaihim wala dhalin. Nah, ini kan ada alif lam mimnya. Seharusnya kan wala dhalin begitu. Wala dhalin. Nah, itu ada alif lam mimnya. Dasar Fatihahnya. Alhamdulillah. Atau dia nambahi huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti kan setelah dal, dia nambahi waw. Kalau panjang kan? Nah itu kan nambahi huruf. Tidak sah juga. Jadi tidak boleh mengurangi huruf dalam surat Al-Fatihah. Dan tidak boleh nambahi huruf dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai gara-gara nada atau irama kita ngerusak bacaan kita. Itu kadang begitu. Kadang ada orang yang bacaannya itu tidak benar, panjang pendeknya salah, itu karena ngikuti irama atau nada. Irama nadanya di situ panjang, dia akhirnya mau tidak mau harus dipanjangi. Salah. Dalam membaca Al-Quranul Karim, nada atau irama yang ikut hukum Al-Quran. Jangan Al-Qurannya ikut hukum nada atau iramanya. Lagunya, jangan. Iramanya yang harus ikuti hukum Al-Quran. Misalkan, waladhdallin, matnya boleh kita panjangkan 6 harokat. Panjangkan. Tapi misalkan ada mat yang tidak boleh dipanjangkan 6 harokat. Jangan dipanjangkan. Oh, di sini panjangnya cuma 2 harokat. Ya, karena nadanya tinggi, dia tinggikan akhirnya. Salah. Tidak boleh. Kalau dalam surah Al-Fatihah, tidak sah Al-Fatihahnya. Jadi harus diperhatikan huruf di dalam surat Al-Fatihah. Makanya dalam membaca surat Al-Fatihah, kita butuh untuk talaki. Apa itu talaki? Talaki itu kita dengar dari guru kita. Makanya kalau ngajarin budak kecil, bacoi dulu. Yang ngajari anak kecil, bacakan dulu surah Al-Fatihah. Begini bacaannya. Nah, jadi itu namanya talaki. Kita dengar dari guru kita dari guru kita, dari generasi berikutnya, sebelumnya, terus sampai ke siapa? Sampai sahabat dengar langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu bacaan surat Al-Fatihah. Jadi harus diperhatikan huruf-huruf di dalam surat Al-Fatihah. Wa mura'atu tasydidatiha, juga yang harus diperhatikan tasdidnya. Tasdid di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14. Alhamdulillah, lillah tasdid, hirabbil, ba ada tasdid, harus tasdid. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iya, karena nomor iya karena iya. Nah, ada tasdid di iya karena budu wa harus ditekan. Tasdid itu berarti tasdid itu ada 2 huruf cuma digabung. Makanya harus ditekan. Iya karena budu. Kalau iya itu kan tidak dibaca tasdidnya berarti. Harus ditekan. Salah itu. Iya karena budu wa iya karena stain. Ihdinas sad ada tasdid. Siratal mustaqim. Siratal alif lamnya ada tasdid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 2 tasdidnya. Di atas huruf dad dan di atas huruf lam. Bukan waladdallin. Waladdallin. Salah. Bukan waladdallin. Beda loh. Kalau waladdallin berarti kan dia cuma baca tasdidnya di huruf dad. Lamnya tidak ada. Padahal di lam ada tasdid. Jadi waladdallin harus ditekan juga di lam. Bukan waladdallin.
Waladhdallin. Itu kan tidak ditekan, tidak. Salah. Dia hapus tasdidnya. Tidak benar. Tidak sah. Yang benar, yang harus dia baca waladhdallin. Amin bukan termasuk surat Al-Fatihah. Amin bukan termasuk surat Al-Fatihah. Sampai waladhdallin. Itu semua ada 14 tasydid. Dan semuanya harus dibaca biar Fatihah kita sah. Nah, kemudian termasuk syarat daripada agar Fatihah kita sah wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Juga termasuk baca surat Al-Fatihah, syarat baca Al-Fatihah kita sah harus membaca semua ayatnya. Dan cukup cuma 2 ayat dibaca habis itu dia ruku, tidak sah, harus sempurna. Semua ayat di dalam surat Al-Fatihah itu harus kita baca. Jumlah ayat Al-Fatihah ada berapa? Ada 7. Semua harus dibaca 7 ayat itu. Termasuk ayat dari surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ini di mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Di mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada ayat surat Al-Fatihah. Makanya wajib dibaca. Kalau kita sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sholat kita tidak sah. Tapi kalau imam, tidak mesti mazhabnya Syafi'i. Nah, ini bukan masalah. Jadi kita harus tahu mana urusan akidah, mana urusan hukum fikih. Bedakan. Kalau akidah, baru kita harus ributkan istilahnya. Kalau akidah, misalkan ada orang yang akidahnya sesat, jangan jadikan dia imam. Akidahnya sesat. Akidah misalkan suka mencaci maki keluarga Nabi. Nah, itu kan sesat. Atau suka mencaci para sahabat Nabi, itu juga sesat. Akidah misalkan apa yang banyak-banyak sekarang ini? Akidah misalkan tidak tidak mewajibkan sholat. Nah, itu kan ada itu. Akidah sesat. Jangan jadikan imam. Tapi urusan hukum fikih itu lain lagi. Urusan baca bismillah atau tidak baca bismillah itu bukan urusan akidah, itu hukum fikih. Urusan 4 mazhab. Di 3 mazhab selain mazhab Imam Syafi'i tidak wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuman di mazhab Imam Syafi'i yang Bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Berarti kalau misalkan imamnya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, kaidahnya dalam hukum fikih, sholat kita itu tergantung mazhab imam. Kalau imam misalkan mazhabnya mazhab Abu Hanifah tidak membaca Bismillah, tidak apa-apa. Di mazhab dia sah, itu paham enggak? Karena di mazhab dia sah, maka kita yang sholat di belakangnya makmum, sholat kita juga sah. Lain misalkan imamnya mazhabnya Syafi'i. Imam ini mazhabnya Syafi'i. Dia tidak baca bismillah. Nah, baru tidak sah sholatnya. Sholat imam tidak sah, baru sholat makmum semuanya tidak sah. Nah, jadi di dalam sah atau tidak sahnya sholat makmum itu tergantung keyakinan imam. Atau tergantung mazhabnya imam. Misalkan, imam tadi melakukan satu hal. Yang di mazhab Syafi'i batal. Tapi mazhab dia bukan Syafi'i. Ya berarti sah sholatnya. Sholat kita di belakangnya juga sah. Nah, jadi jangan dipermasalahkan. Misalkan ada imam, imam tadi tidak baca bismillah. Tidak usah dimasalahkan. Kalau memang masalah bacaan bismillah itu khilaf antara 4 mazhab. Sama seperti kunut. Kunut itu yang sangat mensunnahkan kunut menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di mazhab lain tidak sunnah kunut. Di mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal tidak sunnah kunut subuh. Itu bukan urusan akidah jadi. Oh, imam tadi tidak kunut, sesat berarti. Akidahnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Astagfirullah, jadi. Karena 3 mazhab lain tidak ada kunut. Itu urusan hukum fikih. Furu'. Kalau di dalam ilmu syariat itu dibagi 2. Ada usulus syariah, ada furu'us syariah. Usulus syariah, pondasi.
syariat, pondasi agama, ya tauhid, akidah. Tapi furu' syariah bukan pondasi, penyempurna itu hukum ibadah kita sehari-hari. Ada 4 mazhab. Kalau masalah usul, masalah akidah, tidak boleh ada mazhab-mazhab. Semua harus satu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi masalah furu', masalah hukum ibadah, ada 4 mazhab. Nah, jadi bedakan mana masalah akidah, bedakan mana masalah hukum fikih syariat gitu. Nah, jadi kalau ada imam misalkan tidak pakai kunut, tidak baca bismillah, tidak usah dipermasalahkan. Walaupun untuk seorang imam tetap dianjurkan memperhatikan, lihat dong makmumnya, mayoritas Syafi'i semua, ya baca bismillah walaupun mazhabmu Abu Hanifah misalkan. Lihat makmumnya siapa? Lihat makmumnya siapa. Kalau makmumnya banyaknya mayoritas mazhabnya Syafi'i, ya dia harus baca bismillah, seharusnya begitu. Kalau misalkan makmumnya mayoritas Maliki, bukan yang mazhabnya Syafi'i, ya jangan baca bismillah. Ini terjadi sama ulama-ulama dulu. Diriwayatkan Imam Syafi'i dewe, Imam Syafi'i itu pernah mampir ke Baghdad di Irak. Mampir ke masjidnya Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah meninggal. Sholat subuh waktu itu. Murid-murid Abu Hanifah pas tahu yang datang Imam Syafi'i, dipersilakan beliau jadi imam. Jadilah imam. Kan ini masjidnya Abu Hanifah, memang yang bangun Abu Hanifah. Artinya apa? Ya makmumnya semua pasti mazhabnya Abu Hanifah, kan begitu. Imam Syafi'i jadi imam. Pas kunut beliau tinggalkan. Tak beliau baca kunut. Padahal di mazhab beliau sendiri yang mengumpulkan dalil kunut itu sunnah. Tapi karena menghormati mayoritas makmum di belakangnya, semuanya Abu Hanifah, Imam Syafi'i tinggalkan kunut. Toh itu kan bukan wajib. Begitu juga pernah terjadi ke muridnya Imam Syafi'i. Maaf, muridnya Abu Hanifah. Murid Abu Hanifah datang ke Mesir. Mesir itu ketika Imam Syafi'i hijrah ke sana, rata-rata semuanya mazhabnya Syafi'i. Mampir ke masjidnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan kuburannya di Mesir, ada masjidnya. Jadi imam subuh juga beliau baca kunut. Ini kejadian beda berapa tahun, cuman kebetulan sama gitu. Dicatat sama ulama, diriwayatkan sama ulama sejarah, menunjukkan bagaimana tidak fanatiknya ulama-ulama mazhab, tidak fanatik. Ketika dia mampir ke masjidnya Imam Syafi'i, mayoritas di belakangnya mazhabnya Syafi'i. Di mazhab Syafi'i kunut itu sunnah, bahkan termasuk ab'adus sholah. Sunnah yang kalau ditinggalkan, kita sunnah untuk menggantikannya dengan sujud sahwi. Nah, itu beliau kunut akhirnya. Padahal beliau muridnya Abu Hanifah. Mazhab dia Abu Hanifah. Tidak sunnah kunut. Tapi untuk menghormati mayoritas makmum di belakangnya, Syafi'iyah semua, akhirnya beliau pakai kunut. Nah, ini menunjukkan tidak fanatiknya para ulama. Nah, jadi tergantung. Kalau imam itu pokoknya makmum ikut imam. Imam di mazhabnya tidak sunnah kunut, ya sudah, nggak usah kunut. Kalau dia tidak kunut, imam di mazhabnya tidak wajib baca bismillah, no problem. Tidak masalah tidak baca bismillah. Tapi kita yang sholat sendirian atau imam dia mazhabnya Syafi'i, wajib untuk membaca bismillah. Karena menurut Al-Imam Syafi'i tentunya dengan dalil-dalil yang mereka punya panjang kalau kita bahas dalilnya. Karena menurut mereka, menurut Imam Syafi'i, bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau satu ayat saja dari surah Al-Fatihah tidak dibaca, maka Al-Fatihahnya tidak sempurna. Al-Fatihah tidak sempurna, sholatnya tidak sempurna, berarti sama dengan belum sholat. Nah, itu. Kemudian syarat berikutnya wa adamul lahni al-mukhilli bil makna. Tidak boleh membaca ayat sambil ngerubah huruf. Yang mana ngerubah huruf tadi ngerubah makna. Tidak boleh.
Misalkan dia baca al-kamdu, itu kan berubah makna. Dari ha dia rubah jadi kaf. Alhamdu, al-kamdu. Makna. Jadi patokannya ngerubah ganti huruf itu batal atau tidak. Kalau ngerubah makna, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Alhamdu makanya harus jelas. Huruf-huruf di surah Al-Fatihah harus kita baca dengan jelas. Sampai hurufnya kita rubah dan merubah tadi merubah makna, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Wa an takuna halatal qiyam fil fardi wa an yusmi'a nafsahu al-qiraah. Juga termasuk syarat daripada bacaan surat Al-Fatihah agar sah harus dibaca dalam keadaan berdiri. Artinya apa namanya? Tidak boleh baca Al-Fatihah itu belum selesai baca Al-Fatihah dia sudah mau ruku. Tidak boleh itu. Harus pas lagi tegap selesaikan Al-Fatihahmu baru kamu ruku. Baca Al-Fatihah misalkan tinggal seayat sambil ruku tidak sah. Hati-hati. Kadang kita kalau pengen cepat-cepat sholat galak macam itu. Acang-acang sholatnya. Misalkan akhirnya tidak baca surat, cuma baca Fatihah. Baca Fatihah juga cepat-cepat. Belum selesai sambil ruku. Sambil untuk ruku dah sah. Harus waladhdallin, amin itu kita dalam keadaan waladhdallinnya amin kan belum bukan Fatihah. Waladhdallin dalam keadaan tegap berdiri menghadap kiblat. Jadi tidak boleh. Ini tentunya untuk orang yang wajib sholat berdiri. Kalau orang yang tidak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Nah yang sholat duduk, ya sudah Fatihahnya waktu lagi duduk. Dia tidak bisa berdiri. Kan berdiri itu rukun sholat. Termasuk rukun sholat harus berdiri bagi yang mampu. Yang tidak mampu boleh sholat duduk. Untuk yang sholat duduk, ya sudah baca Fatihah pas lagi duduk. Tidak wajib dia berdiri. Nah, kemudian yang terakhir, wa an yusmi'a nafsahu al-qira'ata. Yang terakhir, itu adalah wajib membaca surat Al-Fatihah tadi harus didengar oleh dirinya. Jadi memang harus dibaca, bukan baca dalam hati. Dan bukan hanya komat kamit, harus keluar suaranya. Minimal keluar suara tadi, dia sendiri dengar apa yang dia baca. Kalau baca dalam hati, tidak dianggap. Baca Fatihah dalam hati, diam. Kalau zikir, masih dianggap. Zikir dalam hati, tidak apa-apa. Dianggap hati berzikir. Tapi kalau rukun qauli fis shalah, rukun yang wajib kita baca dalam ibadah sholat, takbiratul ihram, itu apa tuh kemarin kan? Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, kemudian assalam, salam pertama, ini semua rukun qauli dan namanya rukun qauli harus dibaca sekiranya yang baca dengar apa yang dia baca. Jadi diri kita sendiri dengar. Tidak usah keras-keras juga. Sampai ganggu jamaah yang lain. Makruh hukumnya. Kadang ada wong. Jangankan sampingnya. Dia sholat di sini. Imam dengar dia baca apa. Kan saking kerasnya. Makruh. Tidak dianjurkan. Kita baca terlalu kencang. Sehingga makmum di samping kita terganggu dengan bacaan itu. Jadi pelan-pelan. Tapi harus keluar suara. Harus kita dengar. Tidak cukup komat kah? Kami. Nah, jadi termasuk syarat agar Fatihah kita sah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah harus betul-betul dibaca sehingga kita yang membaca dengar apa yang kita baca. Jangan terlalu kencang, jadi hukumnya makruh karena ganggu jamaah yang lain. Itu kadang. Soalnya kalau dia baca terlalu kencang, yang di sampingnya terganggu. Bacanya akhirnya kacau. Ngapu? Sampingnya kencengnya bacanya. Nggak boleh. Sangat tidak dianjurkan terlalu kencang baca dalam sholat kita karena itu bisa mengganggu makmum yang lain. Ini kurang lebih penjelasan tentang hukum syarat sahnya baca surat Al-Fatihah. Jadi sekali lagi ini penting. Kenapa? Karena ini rukun qauli.
Kalau Fatihahnya tidak sempurna, berarti dianggap belum baca surah Al-Fatihah. Tidak membaca surah Al-Fatihah, sholatnya tidak sempurna. Tidak sempurna sholat, sama dengan belum sholat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti setelah kita baca sedikit kajian tasawufnya, silahkan dipertanyakan. Ya, seperti biasa kita tutup dengan mendengarkan sedikit daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Hikam. Qala Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ila an qala kafa bi fuqdani ar-raghbati fil khairi musibah wa kafa bi dhulli fi talabid dunya uqubah wa kafa bidzulmi hatfan li sahibihi wa kafa bidzambi aran lil mulibbi bihi. Nasihat beliau malam hari ini untuk kita, kata beliau, cukup dinamakan musibah, artinya kamu itu terkena musibah dari Allah. Ini pandangan wali Allah, ini pandangan wong yang dekat dengan Allah. Kalau kita kan selama ini mandang musibah itu apa namanya, duit nipis, musibah bala ini, atau kenapa gitu kan, ban bocor, bala misalkan, ada penyakit, betul itu semua musibah. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan orang mukmin itu beruntung karena dari musibah saja bisa dapat pahala. Kalau dia kena musibah kemudian tapi dengan catatan harus menerima, pasrah dengan apa yang dituliskan oleh Allah, dia sabar, dapat pahala dari Allah. Bahkan kata Nabi, terkena duri di jalan pun itu termasuk musibah, dan kalau kamu sabar, dapat pahala dari Allah dan bisa menghapuskan sebagian dari dosamu. Kafarah, tebusan untuk dosa kita, itu musibah. Makanya kalau Allah cinta sama seorang hamba, ini hamba banyak maksiat misalkan di masa hidupnya. Sebelum dia meninggal, biasanya Allah kasih penyakit, Allah kasih untuk apa? Untuk membersihkan dirinya. Tapi kalau wong yang Allah tidak cintai, wong kafir, ahli maksiat yang Allah tidak inginkan dia dekat dengan Allah, tidak age siksanya. Kapan? Di akhirat. Kalau wong yang dekat atau wong yang Allah cintai tadi, Allah sucikan dirinya semasa dia hidup. Dengan tadi bisa jadi mungkin rizkinya dipersempit oleh Allah. Biasanya dulu masih tidak benar, tidak pernah sholat, gawe tidak benar, tiap malam mabuk, tapi duitnya banyak terus. Bisnisnya lancar. Pas dia hijrah misalkan, dia taubat, dia ninggalkan semua kemaksiatannya, bisnisnya tidak lancar, seret. Padahal tidak pernah mabuk lagi tiap malam, misalkan. Padahal sholatnya udah rajin. Tapi ngapa rezeki aku malah makin sempit? Hati-hati. Jangan, ayo udah kalau itu balik becak dulu lagi. Nah, jangan. Itu berarti Allah menerima taubatmu. Berarti Allah sayang. Kenapa? Allah beri musibah, penebus untuk dosamu. Jadi nanti di akhirat udah habis. Lebih mending kita dihabiskan di dunia ini daripada ketemu nanti di akhirat. Oh, di akhirat itu Pak. Bahkan ada orang kalau ngelihat siksaan akhirat, jangankan melihat siksaan akhirat. Kata Nabi Muhammad ini, umpama malaikat Malik. Malaikat Malik itu malaikat yang Allah ciptakan dengan muka yang paling seram. Tidak pernah senyum. Sampai-sampai pas ketemu sama Nabi, minta maaf. Ya Rasulullah, aku ini memang tidak bisa senyum. Bukan tidak galak senyum depan Nabi. Memang tidak bisa senyum. Yang apa? Karena Allah jadikan dia penjaga api neraka. Kalau cengengesan, tidak segan. Kalau jaga api neraka, senyum terus, tidak tersiksa. Nabi yang riwayatkan, ahli maksiat yang akan masuk neraka belum disiksa sama Allah. Dengan melihat muka malaikat Malik itu udah kesiksa.
Nyingok lagi malaikat Malik, udah tersiksa. Belum disiksa udah. Sudah tersiksa. Itu sagamnya azab di akhirat. Nabi pernah menyebutkan umpama satu tetes dari api neraka jahanam tumpah ke muka bumi ini. Tetes begitu Nabi. Sedunia akan hangus. Sedunia akan hangus. Bukan cuma satu desa, sedunia akan hangus kata Nabi Muhammad. Salamnya siksaan akhirat. Nah, makanya ketika orang kafir melihat siksaan akhirat di Al-Quran kan Allah ceritakan. Mereka berangan-angan, oh ya Allah, coba balik lagi ke dunia. Kami akan beramal, kami akan ini macam-macam lah, kan begitu. Nah, makanya ketika dapat musibah di dunia, kita tidak boleh minta musibah. Jangan habis ini minta musibah ya Allah, jangan tidak boleh. Nabi itu nganjurkan kita terus minta afiat sama Allah, minta keselamatan, minta sehat afiat, minta rezeki yang lancar, halalan thayyibah, minta jauh dari penyakit. Itu yang harus kita minta. Nabi yang ngajari. Nah, cuman misalkan datang musibah, cobaan dari Allah, harus kita terima, jadikan itu sebagai penebus dosa-dosa kita. Itu kata beliau. Itu musibah yang harus kita hadapi, prasangka yang harus kita hadapi ketika kita mendapatkan musibah dari Allah. Nah, ini musibah pandangan orang awam. Kalau untuk orang-orang yang dekat dengan Allah seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kata beliau, termasuk musibah, ini musibah, cobaan, tapi yang tidak boleh disyukuri. Malah harus jadi ini penegur buat kita. Apa kata beliau? Hilangnya semangat untuk beramal. Hilangnya semangat untuk beramal, itu kata beliau termasuk musibah dari Allah. Dulunya rajin, majlis taklim, lesu nak majlis taklim, hati-hati. Ini ada musibah berarti, ini musibah dari Allah. Hukuman dari Allah. Apa yang udah aku perbuat? Dosa apa ini? Itu. Istighfar cepat-cepat. Ngapa? Biasanya semangat. Sholat jamaah di masjid. Ini lesu, lempem. Biasanya semangat baca Al-Quran. Ini malas. Nah, ini sama mereka dianggap musibah. Dianggap hukuman dari Allah. Bahkan mereka itu kalau ketiduran, tidak bangun malam, itu anggap itu hukuman dari Allah. Kalau kita kan anggap itu nikmat, tidak bangun semalaman, ketiduran, nikmat. Tapi kalau mereka tidak, ketika biasanya mereka bangun malam, ini para ulama, para aulia, tiba-tiba tidak bangun malam itu, ketiduran. Mereka akan menangisi hal tersebut, akan sedih seharian, dan mereka anggap itu hukuman dari Allah. Langsung mereka muhasabah diri mereka. Mereka cek langsung, kemarin aku udah ngapui beh. Apa yang aku perbuat kemarin? Salah apa yang aku pernah lakukan kemarin? Sehingga semalam aku udah dibangunkan sama Allah untuk beribadah. Sehingga semalam aku udah baca Al-Quran. Nah, jadi itu mereka anggap musibah. Mereka anggap hukuman. Jadi kata Habibullah Haddad, sudah termasuk musibah bagi kita ketika hilangnya semangat untuk beramal baik dari diri kita. Itu termasuk musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk musibah kata beliau ketika kita menghinakan diri untuk mencari dunia. Itu termasuk musibah. Menghinakan diri untuk mencari dunia, bukan untuk mencari ilmu. Ya, kalau mencari ilmu, seorang murid, santri, memang harus menghinakan dirinya di hadapan guru, kan begitu. Ya bukan artinya menghinakan diri, dia membuang harga dirinya, bukan. Artinya, seorang santri, seorang murid di hadapan guru, ya sudah. Tidak punya istilahnya, oh kenapa guruku begini, kenapa aku disuruh-suruh, ada. Ya, kalau yang pernah mondok paham ini. Ya, namanya wong berguru, namanya jadi santri, ya di hadapan gurunya, sendal gurunya di atas kepalanya. Ini yang mondok paham. Ya, tapi kalau yang mondok mungkin agak bingung, apa sih itu? Ya, jadi memang tidak boleh kita menghinakan diri, kecuali kalau untuk urusan akhirat. Di urusan akhirat, kita boleh menghinakan diri. Karena ketika kita menghinakan diri di masalah akhirat, kita menghinakan diri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghinakan diri depan guru, bukan karena gurunya, karena ilmu yang dia miliki. Kan begitu.
Dan dia dulu menghinakan dirinya di depan gurunya. Juga terus nyambung sampai ke sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang sahabat di hadapan Nabi, lihat bagaimana. Kalau Nabi masuk masjid, sendalnya itu diambil sama Anas bin Malik, ditaruh di ketiaknya. Bukan ditaruh di plastik, bukan. Bekas air wudhu Nabi. Ini kan diwarisi dari Nabi ke sahabat. Sahabat ketika jadi guru, murid-muridnya luar biasa menghormati sahabat. Murid sahabat ketika jadi guru, muridnya juga begitu. Ini memang udah turun-menurun dari Nabi Muhammad ke sahabat dan para tabi'in. Tapi kalau kita menghinakan diri di masalah duniawi, itu kata beliau adalah musibah. Mau dalilnya? Ada dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, kata Nabi, barang siapa yang menghinakan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, menghinakan dirinya di hadapan orang kaya, depan orang kaya, karena kekayaannya, bukan karena dia lebih tua misalkan, atau karena dia lebih alim, atau karena dia orang tuanya, bukan. Karena duitnya, karena jabatannya. Itu kata Nabi Muhammad, maka sudah hilang sepertiga dari agamanya. Hadis dari Nabi Muhammad. Yang menghinakan diri di hadapan orang kaya, karena kekayaannya, sepertiga agamanya hilang. Kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau menghinakan diri di hadapan orang tua, di hadapan yang lebih tua, di hadapan para guru, itu akan insya Allah mendapatkan keberkahan karena umur yang lebih tua, karena ilmu yang dimiliki, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan sama Allah dari musibah. Dijauhkan sama Allah dari musibah, kita diberikan kesehatan, afiat, umur panjang, sehat afiat, rezeki halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.